Jadi saya menyampaikan kepada Desa Air Bulu dan Koperasi Unit Desa Air Bulu bahwa yang dapat kebun itu adalah orang yang menyerang tanah, karena KUD tidak mempunyai uang untuk membayar sogo hati yang besar atau untuk membeli lahan. KUD tidak mempunyai uang sewaktu itu. Tolong kita garis bawain. Jadi siapa yang menyerang lahan, itulah yang dapat kebun. Kalau lahannya berlebih, dikasihkan ke keluarganya. KUD tidak ada berjanji akan membelikan lahan untuk anggota. Itu tolong kalian garis bawain. Karena KUD itu tidak mempunyai uang. Tidak mempunyai uang. Ini enak aja kalian mengganti-ganti nama lah, menukar-nukar nama, menggelapkan hak orang. Kalian tipu anggota. Seenak aja kalian. Membikin anggaran dasar dari nenek mama lah, kepala desa lah. Itu kan anggaran dasar itu sudah ada dari awal. Sebelum bikin kebun sudah ada anggaran dasarnya. Ini kalian semuanya rapat tidak membaca kitab, kalau bahasa kita. Tidak membaca surat. Coba kalian membaca kitab dan membaca surat seperti anggaran dasar itu. Di mana salah kita? Apa yang terjadi seperti ini di desa kita atau di KUD kita di Air Bulu? Tentu ada sebab dan akibat. Apa sebabnya? Gara-gara nama itu kita ganti-ganti, hak orang menjadi hak kalian. Hak orang kalian yang bagi. Apakah kalian itu mau hak kalian kami yang bagi? Nah, kalau kalian mau hak kalian itu kami yang bagi, nah nanti kami bagi pula hak kalian tuh. Jadi tak mungkin hak orang itu tak bisa kita yang bagi. Hak orang itu ya hak orang itulah. Karena kita tidak ada yang dirugikan di lahan di penyeradia itu, kecuali kalian rugi. Hak ada pernah uang kalian masuk bikin kebun di sana, atau tanah kalian yang diukur yang diambil dirampasnya, itu boleh. Ini kan tidak ada hak kalian di situ. Kalau ada hak kalian di situ, ambillah. Soalnya utang sudah lunas. Selama ini seenak aja kalian baca anggaran dasar mempunyai badan hukum, tapi badan hukum itu sudah kalian langgar. Sudah melawan hukum kalian itu. Hanya kalian berbicara badan hukum. Badan hukum itu untuk mengatur dan meluruskan. Ini sudah kalian langgar. Maka kami sudah laporkan kalian ke polisi waktu itu tahun 2009. Kami juga nggak mau melawan hukum. Maka kami laporkan ke hukum. Jalan tak jalan itu bukan hak kami. Hak kami hanya sebagai masyarakat melapor. Rumah saya kalian hancuran. Sudah kami laporkan. Sudah saya laporkan juga ke polisi. Jalan tak jalan tak urusan saya. Hanya urusan saya melapor. Tahun 2018, kalian hancurin mobil saya, kalian tembak lah, kalian hancurin lah. Sudah saya laporan polisi. Itu sudah DPO, sudah dikejar sama polisi, virus katanya. Tapi sampai saat sekarang belum masuk penjara. Itu jangan kalian seenaknya. Memang selama ini apa kalian yang saya rugikan? Laporkan ke polisi kalau saya merugikan kalian. Adakah saya merampas hak kalian? Adakah tanah kalian saya ambil? Atau saya tipu? Laporkan saya kalau ada saya salah. Gitu. Ya, saya nanya kalian. Saya bikin kebun itu dulu untuk merubah keluarga saya, bukan keluarga kalian.
Tolong kalian menggaris bawain. Bukan keluarga kalian, keluarga saya. Karena kalian tidak mau menyerahkan lahan. Itulah makanya keluar surat kalian ke TBS. Saya tidak boleh bekerja di lahan lama, lahan baru, di plasma lama dan plasma baru. Kalian yang akan mau mengganti, membuat kebun lagi, Adinegoro tidak bisa. Tapi lahan saya kok kalian rampas. Kerjakanlah, bikinlah kebun kalian. Kalau memang kalian hebat, bikinlah. Tidak apa-apa, saya nggak akan larang. Itu seperti tanah Edi Telago, tanah Warman, tanah Amur, banyak tanah orang yang tidak kalian olah. Lebih kurang tanah yang tidak kalian olah lebih kurang 500 hektar. Jadi tanah yang tidak diolah itu gimana? Karena kalian meminta sogo hatinya mungkin sebesar-besarnya, atau kalian meminta ganti rugi, makanya tidak jadi kode tambah. Jadi makanya kalian tuh mengambil hak orang. Kalian keluarkanlah surat bersama-sama untuk merampas hak orang. Bikin surat ganti-ganti nama, tanda tangan sama-sama situ, kan? Merampas hak orang. Itu rumah saya kita hancurkan di pantai itu, menimbul kerugian 269 juta. Siapa yang mau bayar? Sampai saat sekarang belum ada selesai. Sudah saya lapor ke polisi kok. Ini enggak tiap rapat menyalahin orang aja. Kalian tuh nggak pikir, hanya kalian tuh tahu setengah-setengah, hanya ngambil hasil kalian tuh yang tahu. Tidak ada kalian tahu. Yang bikin kebun tuh saya. Ini enggak mempunyai badan hukum, tapi badan hukum itu sudah kalian langgar, berarti cacat hukum, berarti kalian sudah melawan hukum. Makanya kami laporan kalian dulu. Naik tak naik, terkurung tak terkurung, kan sudah juga dikurung mutir tuh. Satu malam setengah hari dijamin demo lagi ke sana karena kalian tidak mau menurut aturan. Kalian sudah kebal hukum. Cobalah nanti bakti sesuai dengan surat ajaran Rasuli itu tahun 2006 itu akan terjadi hukum riba. Rasain sama kalian, gak apa-apa, karena kalian itu melawan hukum. Sehingga Raja Rusli aja takut melihat kalian. Karena kalian tidak mau mengikut aturan yang sudah ada. Tidak mau mengikut dengan aturan, dengan anggaran dasar rumah tangga. Kalian ganti-ganti, kalian yang bertanggung jawab. Bukanlah KUD Prima Sakti. Sepenuhnya kalian yang bertanggung jawab. Ya kalian bertanggung jawab sampai saat sekarang. Kami tidak mau hak kami diberikan sama kalian. Karena tidak ada hak kalian di situ. Kalau ada hak kalian, ambil. Kalau ada hak kalian sesuai dengan surat kalian, ambillah. Kami tidak larang, kita ukur nanti. Pokoknya lah, siapa yang punya lahan di sana sesuai dengan suratnya, nanti kan kita adakan pengukuran kembali. Tanah di Air Bulu tidak boleh diukur oleh KUD Prima Sakti. Harus masing-masing penyerahan yang akan mengukur. Karena KUD Prima Sakti tidak bertanggung jawab juga sesuai dengan anggaran dasarnya. Sudah cacat hukum, sudah melawan hukum. Ya terima kasih dulu. Jangan seenak aja kalian.